Jika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang yang punya iman itu pasti ada getaran, ada konfirmasi. Minimal ada bisikan dalam hatinya, sudah azan. Pernah merasakan itu gak? Nah, itu tandanya sudah sampai ke hati. Nah, kalau yang belum punya iman atau imannya belum sampai ke hati, cuman di lisan, ya, cuma mengatakan saya juga muslim, syahadat, ya di KTP saya juga Islam, tapi belum sampai ke dalam hatinya. Itu getarannya nggak akan terkonfirmasi, walaupun mengaku muslim. Allahu Akbar, kecilin dikit. Nah, misalnya, padahal muslim misalnya. Nah, yang seperti itu di era Nabi sudah ada ayatnya. Itu dibantu untuk dikuatkan. Ya, bukan disudutkan, bukan, dibantu untuk dikuatkan. Minimal didoakan supaya imannya sampai ke dalam hatinya. Nah, sesuatu yang sudah sampai ke hati itu butuh pembuktian. Karena bahasa hati itu ekspresinya lewat amalan, lewat perilaku. Dari mana taunya dia sedang marah? Ketika lisannya berkata kan, yang keras, tangannya mulai bergerak, kakinya mulai menendang, tandanya itu adalah ekspresi hatinya yang sedang tidak nyaman. Dari mana kelihatan dia bahagia? Dari ekspresinya, dari amalannya. Amal itu perbuatan, ekspresi, perilaku. Jadi semua perilaku kita itu mencerminkan suasana hatinya. Apa yang ada dalam hati itu yang keluar. Jadi kalau ada orang terbiasa berkata-kata kotor, memang pulsa hatinya itu kotor. Sehingga kosakata yang keluarnya kotor. Tapi kalau hatinya baik, maka semua ekspresi yang tulus keluar dalam bagian tubuhnya itu pasti mengarah pada kebaikan. Jadi segala yang bersumber dalam hati itu butuh pembuktian. Dari mana taunya ibu sayang kepada anak? Ketika dipangku, dirawat, disayang, ya, kemudian diberikan yang terbaik, kan ada ekspresi. Ekspresi itu disebut dengan amal. Ya? Karena itu sering saya nasihatkan kepada para perempuan yang belum menikah, kalau ada laki-laki mengatakan aku mencintaimu, jangan percaya. Jangan percaya. Karena cintanya baru di lisan. Ya, katakan cinta itu seperti iman. Tidak cukup diungkapkan di lisan. Tuliskan namaku di buku pernikahan kita berdua. PPKB ya, buku pernikahan kita. Ya, bikin status tuh. Baik. Nah, jadi dalam konteks kehidupan dunia saja, segala yang di hati butuh pembuktian. Dan nanti pembuktian itu menunjukkan parameter kekuatan apa yang ada dalam hati itu. Semakin dia optimis, semangat, rajin melakukan, ini menunjukkan tekad yang ada dalam jiwanya itu kuat. Demikian pula dengan iman. Seorang yang mengatakan saya beriman kepada Allah, dari mana taunya imannya kuat? Maka bisa dilihat dari pembuktian perbuatannya. Dalam bahasa Arab, perbuatan itu disebut dengan amal. Perbuatan yang didorong oleh iman disebut dengan amal soleh. Jadi kalau tanpa iman, amal saja namanya. Kalau tanpa iman ya, itu amal saja. Nggak disebut soleh. Contoh, Bapak kerja nih, ada CSR. Dijadikan untuk bangun jalan misalnya. Ya, tapi standar bangun jalan saja. Nggak peduli mau dipakai apa misalnya. Walaupun itu baik, itu tidak disebut soleh. Itu amal namanya. Ya, ada di era Nabi, dikonfirmasi oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dalam satu riwayat, dikonsultasikan, ya Rasulullah, si fulan itu orang baik, sering dia menyumbang, dermawan, sering bantu, tapi dia belum beriman. Jadi perbuatan baiknya tidak didorong dengan imannya. Kan ada yang belum beriman yang suka bantu orang ya, kasih sembako misalnya kan, ada musibah dia kirimkan tenda juga. Nah, apa statusnya di hadapan Allah? Maka turunlah Quran surah ke-25 Al-Furqan di ayat ke-23. Dan di situ disebutkan amalnya tapi tidak disebutkan solehnya.